Kedatangan Toprak Razgatlioglu, juara World Superbike WSBK, 2 kali, ke MotoGP mulai 2026 akan memiliki konsekuensi yang luas, baik di dalam tim Yamaha maupun untuk seri itu sendiri. Dengan diumumkannya debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP yang sangat dinanti-nantikan untuk musim depan, inilah saatnya untuk menilai konsekuensi dari kedatangannya, baik untuk Yamaha maupun kejuaraan secara keseluruhan. Perekrutan pembalap Turki ini bukanlah langkah biasa yang dilakukan Yamaha, merek yang digunakannya untuk meraih gelar WSBK pada 2021, sebelum pindah ke BMW, di mana ia juga memenangi kejuaraan musim lalu. Hubungan dekatnya dengan Paolo Pavesio, kepala divisi balap Yamaha yang baru saja menggantikan Lin Jarvis, memicu spekulasi di kedua padok bahwa pembalap kelahiran alanya ini pada akhirnya akan melakukan lompatan ke seri yang memiliki jangkauan global yang lebih luas. Akuisisi Dorna oleh Liberty Media yang akan segera terjadi hanya akan meningkatkan eksposur dan popularitas MotoGP. Kedatangan Razgatlioglu sama sekali tidak biasa, dan bahkan cara pengumumannya pun sudah jelas. Hal ini dilakukan melalui upaya komunikasi bersama antara Yamaha Eropa dan tim MotoGP di seluruh saluran media kedua entitas. Siaran persnya menampilkan kontras yang mencolok, logo Monster, sponsor utama tim Yamaha, dengan Fabio Quartararo dan Alex Rins sebagai pembalap pabrikan, yang berbenturan dengan topi Red Bull yang dikenakan Toprak. Di Turki, sang juara ganda WSBK ini merupakan ikon nasional dan wajah Red Bull di negara tersebut. Kesepakatannya dengan Pramac menghindari konflik sponsor, karena tim pimpinan Paolo Campinotti ini tidak memiliki hubungan dengan Monster, meskipun Jack Miller secara pribadi disponsori oleh perusahaan minuman berenergi tersebut. Faktanya, Miguel Oliveira, rekan setim Miller saat ini, juga merupakan atlet Red Bull. Namun, keadaan bisa menjadi rumit bagi Toprak, jika ia dipromosikan ke skuad pabrikan Yamaha pada 2027 dengan asumsi tim memperbarui kontraknya dengan Monster, yang durasinya tidak diungkapkan pada saat pembaruan terakhir mereka pada 2022. Namun, jika Marc Marquez melepaskan statusnya sebagai duta Red Bull di awal musim ini untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, yang juga bermitra dengan Monster, maka tidak mengada-ada jika Razgatlioglu juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun kedatangan sang bintang WSBK sudah resmi, namun masih belum jelas motor mana yang akan ia kendarai. Skenario pasar saat ini menunjukkan bahwa Miller mungkin akan menjadi orang yang tidak beruntung, dengan kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini, sedangkan Oliveira diikat hingga 2026. Namun, Motorsport.com memahami bahwa Yamaha sangat senang dengan masukan dari Miller, bukan karena hasilnya ia berada di peringkat 16 klasemen sementara, sama dengan Alex Rins, tetapi karena masukan teknisnya. Pabrik Iwata dilaporkan sangat puas sehingga mereka mungkin akan menawarinya kontrak baru. Bagaimanapun, kedua pembalap Pramac telah diberitahu bahwa mereka memiliki waktu hingga jeda musim panas untuk mendapatkan tempat mereka untuk 2026. Razgatlioglu kini menghadapi tantangan terbesar dalam karir balapnya. Ia harus beradaptasi tidak hanya dengan jenis motor yang sama sekali berbeda, prototipe yang jauh lebih cepat, lebih kaku, dan tidak mudah memaafkan kesalahan, tetapi juga dengan ban Michelin, meskipun hanya untuk 1 tahun, karena Pirelli akan mengambil alih sebagai pemasok eksklusif MotoGP pada 2027. Untuk alasan ini, beberapa pihak percaya bahwa jalur hibrida, seperti yang telah disepakati Nicolo Bulega dengan Ducati, yang memungkinkannya untuk tetap berada di WSBK pada 2026 sekaligus menjadi test rider MotoGP, akan menjadi pilihan yang lebih aman. Motorsport.com memahami bahwa Razgatlioglu mempertimbangkan kesepakatan serupa dengan Honda, namun kedua belah pihak pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Keberanian Toprak tak perlu diragukan lagi, baik dalam penampilannya di lintasan maupun dalam keputusan-keputusan beraninya di luar lintasan. Langkah terakhirnya, menjadi rookie MotoGP pada usia 29 tahun, dengan motor yang sama sekali tidak setara dengan Ducati yang dominan. Meski ia sangat menyukai aksi-aksi berani, aksi yang diumumkan pada Selasa akan memberinya lebih banyak tekanan daripada yang pernah ia hadapi, di paddock, di mana para pesaingnya sangat ingin melihat apakah ia dapat memenuhi hype yang ada. Bagaimana ia menghadapi tantangan ini akan membuat perbedaan besar.
Jika ia langsung mengincar posisi terdepan, itu bisa menjadi bumerang, ujar orang dalam paddock yang baru-baru ini bekerja bersama Razgatlioglu kepada penulis. Baginya, kesuksesan adalah tentang kemajuan yang stabil sepanjang musim, menyelesaikan 2026 di tempat yang jauh lebih kuat dari tempat ia memulai. Masih harus dilihat apakah Phil Maron, kepala kru Toprak saat ini, akan menemaninya ke MotoGP. Phil sangat baik dalam hal psikologis dan dapat memainkan peran kunci dalam membantu Toprak fokus belajar, karena tingkat intensitas di MotoGP tidak seperti yang pernah ia alami, tambah sumber yang sama. Yang harus ia hindari adalah membiarkan tekanan membuatnya merasa harus membuktikan sesuatu. Hal ini juga diamini oleh seorang anggota tim rival yang akrab dengan paddock WSBK dan MotoGP, ia adalah pria yang hebat dan pembalap yang luar biasa. Namun, jika boleh jujur, saya rasa ia tidak menyadari apa yang ia hadapi. Tingkat permusuhan di MotoGP adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di Superbike, tandasnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.